Hmm. Mana Kak Arisa? Belum situ. Kalau bilang Halo, shalom. Halo guys, dimanapun berada. Waduh, mataku merah. Ini nggak ada pencahayaan jadi. Ya, hari ini adalah kegiatan acara Valentine Day di Gereja Eklesia Sopi Majiko. Saya adalah pembicara yang pertama guys, dekornya. Dan tema hari ini adalah cinta dan persahabatan. Ikuti terus video saya. Sekiranya Tuhan memberkati. Rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir lembut dalam hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatkanku. Dalam gelap Kau sinari jalanku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Kau setia, Kau baik selamanya. Ketika dunia menjauh dariku, kasih-Mu tetap peluk diriku. Engkau tempat perlindunganku, menara kuat dalam badai hidupku. Tak bisa ku balas kasih-Mu, namun ku persembahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Kau setia, Kau baik selamanya. Sangat penting. Kenapa? Karena menjaga kualitas anak-anak muda. Ya, jadi ini bukan ibadah yang nanti kayaknya malam. Jangan salah. Mobilisasi teman-teman itu wajib, ya. Dan ketika ada acara-acara seperti ini, sebaiknya kita orang tepat waktu. Karena walaupun seminar, walaupun bertemakan seminar atau acaranya seminar, itu Tuhan lihat hati kita. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Kalau hal yang sederhana saja kita orang sepele, maka percayalah hal-hal yang besar kita orang mungkin saja Tuhan mempercayakan itu, tapi membutuhkan proses yang panjang. Hari
ini adalah berbicara tentang cinta dan persahabatan. Itu adik-adik yang sebelah kiri saya ini masa pertumbuhan, yang sebelah kanan juga ada tapi yang sudah dewasa dan mungkin sudah siap menikah. Cinta dan persahabatan. Ada yang tahu arti cinta dan persahabatan? Arti cinta dulu deh. Ada yang tahu? Mari kita tegang. Ini bukan acara malaikat dengan Tuhan. Ada yang tahu? Ada yang ayo cinta. Ada yang tahu arti cinta? Ya, monggo lurus. Silakan. Kasih sayang. Ada lagi? Mari yang berbuat jangan kalah. Ada lagi? Aduh, malu-malu benar. Teman-teman, cinta adalah emosi yang kuat berupa rasa kasih sayang. Nah, itu sudah dikatakan. Jadi nanti sebentar masuk sesi pertanyaan juga, sesi tanya jawab itu 10 menit. Ketertarikan dan ketertarikan mendalam terhadap seseorang, hal atau makhluk lain. Kata cinta itu adalah kasih sayang. Saya punya waktu hanya 30 menit. Menurut KBDI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan begini: melibatkan rasa suka, ini cinta, menurut cinta. Melibatkan rasa suka, terpikat, rindu, dan pengorbanan. Cinta juga diartikan sebagai tindakan atau tindakan aktif yang memberikan perhatian, empati, dan tulus membahagiakan objek yang dicintai tanpa membalas. Cinta menurut KBDI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan seperti itu. Berikut adalah poin-poin penting mengenai arti cinta. Karena masa-masa pertumbuhan, kadang Moni bisa salah artikan tentang cinta. Jangan Moni berkata bahwa cinta itu harus cinta selalu dilandasi oleh nafsu. No, bukan seperti itu. Cinta tidak selamanya dilandasi oleh nafsu. Jadi adik-adik yang remaja dan sudah mulai mengenal cewek, ya, cowok-cowok, atau yang cewek-cewek baliknya sudah mulai mengenal cowok. Orang bilang kalau cinta itu tak ikuti rasa coklat. Ya. Jadi kalau berbicara cinta ini harusnya kita orang lain waktu kita orang mobilisasi harus betul-betul terjun ke lapangan supaya teman-teman yang lain juga. Karena hal seperti ini ketika orang tidak tahu, maka di dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan percintaan, orang melandasi dengan hawa nafsu, sehingga terjadi hal-hal yang orang tidak inginkan. Ya teman-teman, berikut adalah poin-poin mengenai arti cinta. Yang pertama adalah emosi dan afeksi. Artinya perasaan yang kuat yang timbul dalam diri seringkali dikaitkan dengan ketertarikan pribadi. Nah teman-teman, perasaan yang kuat yang timbul di dalam diri kita itu seringkali dikaitkan dengan keterikatan pribadi. Kalau kita orang sosial, cewek atau cowok, biar tokoh pacaran yang lainnya sepasang story. Baru rasa suka kita langsung pasang story di WA. Lalu ada yang tanya siapa ini atau siapa ya? Bu, jangan tanya, itu pacar saya. Nah ini apa namanya? Karena ada ketertarikan pribadi. Yang kedua, poin yang kedua ini tindakan aktif. Seseorang kalau sudah jatuh cinta tidak sekedar perasaan. Cinta itu diwujudkan melalui pengorbanan. Sekali lagi saya tekankan, cinta
cinta tidak selamanya, bahkan jangan selalu dilandasi dengan yang namanya nafsu. Melalui pengorbanan, kepedulian, dan usaha untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita orang bilang kita orang cinta padanya, lalu kita orang menyakiti. Kalau kita orang bilang kita orang cinta, kita orang bermamah, kita orang cinta, kita orang bermamah. Kalau kita orang tidak dengar-dengar, itu bukan cinta sebenarnya. Itu hanya bualan semata. Kepedulian dan usaha untuk membahagiakan orang lain secara cepat. Waktu saya berjalan terus. Jadi mohon maaf kalau teman-teman mungkin kurang tangkap, kurang mengerti dan sebagainya. Yang ketiga, jenis cinta mencakup cinta antara pasangan orang tua, sahabat, serta cinta pada alam atau negeri. Komponen utama, ada yang tahu bahasa komponen atau apa? Ada yang tahu? Tahu komponen ada? Tahu tidak? Jangan beri syarat suci yang meminta. Komponen itu artinya begini. Ini yang gampang saja. Di dalam apa namanya? Dodola ini di dalamnya ada apa? Air. Ini contoh sederhana saja. Jadi di dalam itu dia komponen, dia pelengkap. Kalau dodola gelas ini tanpa air berarti tidak ada pelengkap. Jadi dia hanya gelas biasa. Gitu ya, komponen itu sederhana, maka sederhana. Menurut teori cinta terdiri dari bahasa Inggris itu passion. Bahasa Inggris itu passion atau gairah. Yang berikut yaitu intimate, kedekatan emosional atau komitmen, itu cinta. Jadi kalau dia bilang cinta tanpa passionnya atau tanpa intimate-nya, kedekatan emosional atau komitmen, itu bukan cinta. Komitmen dalam arti ketika dia mulai kasar terhadap ceweknya atau cowoknya, dia mulai berpikir, waduh, ini tindakanku yang salah. Harusnya kita sayang pada dia, harusnya kita cinta pada dia, berarti kita jaga. Passionmu gairah dalam mata bukan berdasarkan nafsu, tetapi gairah dalam menjaga dia, dalam melindungi dia, bukan menyakiti. Tapi hati-hati adik-adik, ya, adik-adik yang baru lainnya, apa remaja dan ini. Kalau ada yang bilang kita cinta padanya, jangan coba lagi engkau serasa tidak menginjakkan anak kita. Wah, hei, jadi yang tahu, khususnya cewek-cewek ini kita kasih bocoran dari laku laki-laki. Laki-laki kalau sudah bilang cinta pada dirimu, yang cewek itu harus hati-hati. Karena terkadang dia bilang cinta itu bukan landasannya bukan karena dia mengasihimu sungguh-sungguh, tapi pasti didasari dengan nafsu. Dan berikut kita laki-laki itu jangan mudah mengatakan bahwa I love you. Ketika kita bilang laki-laki saja I love you. Pak Nindi kita orang bilang I love you, Pak Ninda kita orang bilang I love you, Pak dan semua kata keranjang. Ya, cinta yang sesungguhnya bukan seperti ini. Kita lanjut. Ya, perhatikan komponen utama cinta yang tadi. Menurut teori, cinta terdiri dari passion, intimate atau kedekatan emosional dan komitmen dalam diri kita. Nah, itu yang tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang cinta menurut Alkitab
Alkitab itu seperti apa? Ya. Cinta bukan sekedar emosi, melainkan tindakan pengorbanan tanpa pamrih atau agape. Cinta tidak bersyarat. Cinta tidak mengenal waktu dan tempat. Cinta tidak mengenal keadaan dirimu. Sekali dia mengatakan aku cinta padamu, Tuhan bilang aku cinta padamu, itu dia tidak akan berubah. Yang berpusat pada kepentingan orang lain, mencerminkan karakter Allah. Itu cinta menurut Al-Quran. Kasih sejati digambarkan sabar, baik hati, tidak egois, dan berpusat pada tindakan nyata seperti Kristus yang memberikan nyawanya. Ini adalah komitmen yang melampaui batas emosional. Berikut poin-poin utama cinta menurut Alkitab. Hai anak-anak muda yang keluar, kasih ya menurut Alkitab. Kasih adalah sifat Allah. Cinta yang menurut Alkitab ini, Allah adalah sumber kasih, dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Cinta jangan kita orang landasi dengan nafsu, tapi cinta kita orang landasi dengan kasih. Kalau kasih, kalau kita orang bilang kita orang mengasihi, kita mengasihi Kak Joyce atau kita sayang Kak Joyce, tapi ketika engkau tidak mengasihi, Allah sumber kasih. Ketika kita orang tidak mengasihi teman-teman kita, cinta teman-teman kita, harusnya landasannya itu adalah Tuhan, bukan nafsu. Selanjutnya yaitu dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Lalu yang berikutnya itu adalah kasih agape. Tadi saya sudah singgung. Kasih agape atau pengorbanan. Jenis-jenis tertinggi pengorbanan dan tidak bersyarat yang dicontohkan melalui Yesus Kristus. Yang berikut adalah karakter kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, ya. Jadi cowok harus sabar, jadi cewek harus sabar. Kalau Bapak suruh jangan marah-marah. Kasih 1 Korintus 13 ayat 17. Kalau kita orang bilang kita orang sayang, kita orang bilang harus sabar. Kalau kita orang bilang saya kopi bapak, sayang kita orang berbapak, harus sabar. Murah hati, tidak cemburu, itu cinta menurut Alkitab. Tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Hati-hati loh ya, teman-teman, harus hati-hati. 1 Korintus, kalau kita sedang mencari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Itu cinta menurut Alkitab. Yang selanjutnya itulah adalah kasih dalam tindakan. Tadi di atas saya sudah singgung. Ketika kau bilang kau cinta orang tua, harusnya ada tindakan. Ayo, contoh, ayo bikin lingkaran dulu. Tapi itu keluarga. Ini contoh saja. Bikin dulu. Tapi kita orang bukan bikin marah-marah, ngomel-ngomel. Itu bukan cinta tanpa didasari tindakan. Kalau kita orang yang kita orang sayang, harus ada tindakan, ya teman-teman, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dalam tindakan 1 Yohanes 3:16. Kasih bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata seperti memberi dan melayani. Sebentar lagi waktu saya habis. Lalu yang selanjutnya, perintah terbesar, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi bersama,
manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Alkitab juga menyebutkan jenis-jenis kasih lain seperti philia, ya bukan philia, bukan philia, pakai H, philia, artinya persahabatan atau persaudaraan, dan storge, yaitu kasih sayang keluarga. Selain agape, agape itu adalah kasih yang tertinggi, tidak bisa ditawar-menawar, dan itu hanya Tuhan yang mampu, dan Tuhan mengajarkan kepada kita harus memiliki kasih itu. Sehingga kalau kita orang memiliki kasih agape, maka landasannya bukanlah nafsu, melainkan kasih Kristus. Hati-hati ya teman-teman semua, hati-hati di dalam kita orang bertindak. Yang selanjutnya yaitu apa arti persahabatan dalam Alkitab. Persahabatan sejati adalah ikatan kasih yang dalam, setia, dan saling mendukung, berpusat pada iman kepada Tuhan. Ketika kita orang bersahabat, itu jangan ada maunya. Jangan karena ada orang yang mau, orang manfaatkan kita orang berteman, karena dia banyak doi, kita orang mau berteman pada dia di sekolah. Kalau dia tak punya apa-apa, kita orang menjauh dari dia, jangan. Persahabatan menurut Alkitab itu persahabatan sejati adalah ikatan kasih. Tidak mengenal kalau di kota itu banyak sekali. Memanfaatkan teman-teman yang punya kelebihan, memanfaatkan teman-teman yang kaya, memanfaatkan teman-teman yang punya. Tapi ketika teman-teman yang tidak punya itu orang teman-teman. Jadi persahabatan menurut Alkitab itu adalah ikatan kasih yang mendalam, lagi setia dan saling mendukung, berpusat pada iman kepada Tuhan, di mana sahabat bisa menjadi lebih daripada saudara, saling menguatkan dalam kesukaran, menasihati dengan kasih, dan bahkan rela berkorban dengan satu sama lain, seperti teladan Yesus Kristus yang adalah sahabat sejati. Jadi kalau hari ini kita orang bersahabat, maksudnya dorang saudara mau bersahabat lagi, dorang menjauh dari orang, jangan lagi. Sahabat sejati adalah Tuhan, tapi jangan coba-coba engkau yang menjauh, engkau yang memilih, oh ini karena dia doi, oh ini karena dia terbaik, oh ini karena dia segala macam kurangnya. Lalu engkau menjauh, hati-hati. Anak Tuhan tidak seperti itu. 5 menit lagi. Dalam kesukaran menasihati dengan kasih dan bahkan rela berkorban demi satu sama lain, seperti teladan Yesus Kristus yang adalah sahabat sejati. Ciri-ciri bersahabatan sejati ada juga dalam Alkitab, yes ya, ada juga teman-teman. Ciri-ciri yaitu adalah kasih dan kesetiaan. Sekali lagi, ketika kita orang berkata kita cinta, kita sayang, kita mengasihi, itu landasannya atau pondasinya harus Tuhan, harus kasih yang sesungguhnya, kasih agape yang bukan karena oh dia ada sesuatu jadi kita sayang tapi dia bukan, ya. Kasih dan kesetiaan, sahabat mengasihi setiap ya musik kehidupan, menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 27 ayat yang ke-17 baca sendiri. Jadi persahabatan sejati. Nah, yang dalam Alkitab yang bersahabat sejati itu seperti Daud dan Yonatan dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-12. Tadi yang masalah persahabatan itu Amsal 27 ayat yang ke-17. Lalu yang bersahabat dalam Alkitab seperti Daud dan Yonatan itu dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 2. Dan yang berikut adalah Paulus dan Barnabas saling mendukung dalam pelayanan dan pertumbuhan gereja.
teman-teman, jadi persahabatan menurut Alkitab adalah hubungan, ini penekanannya, ini penekanan. Jadi baik cinta, baik persahabatan, penekanan menurut Alkitab adalah hubungan yang kudus. Hati-hati. Yang pertama, hubungan yang kudus. Adik-adik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berkata, aku mengasihi, saya mengasihi, saya mau bersahabat dengan, bahkan bersahabat dengan engkau, hati-hati, semuanya. Makanya saya bilang tadi, landasannya, pondasinya itu harus Tuhan. Kasih agape yang tidak terbatas. Karena kalau kau memiliki itu, maka semua rangkuman yang saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu hubungan yang kudus berdasarkan kasih. Hati-hati, berdasarkan kasih. Yang ketiga, kesetiaan. Yang pertama kudus berdasarkan kasih, kesetiaan dan pertumbuhan rohani dengan Yesus sebagai teladan utama. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang cinta dan kasih, sekali lagi tekankan sehingga teman-teman bisa mengerti dan tangkap. Landasannya atau pondasinya selalu Tuhan. Berteman boleh, ya berteman boleh, atau yang sudah siap menikah, monggo silakan. Tapi landasannya tetap yaitu Tuhan, yang berarti engkau harus hidup kudus. Engkau pacaran boleh, bahkan dalam firman saya katakan tidak ada kata pacaran. Engkau bersahabat silakan, engkau berteman silakan. Tidak ada kata pacaran. Engkau membangun hubungan. Yang betul itu engkau membangun hubungan supaya saling mengenal satu dengan yang lain. Karena arti pacaran ini terlalu kotor. Arti pacaran itu terlalu kotor karena di dalamnya itu nafsu semua. Tidak ada yang baik, tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus, semuanya rusak. Jadi yang betul itu adalah bersahabat, bukan pacaran. Persahabat engkau bisa mengenal dia, kurangnya dia apa, kelebihannya dia apa, semua engkau belajar. Tapi kalau pacaran, yang ada adalah engkau akan jatuh di dalam dosa. Jadi mungkin sampai di sini yang materi saya sampaikan. Sekiranya teman-teman bisa tangkap sekali lagi cinta dan persahabatan. Baik cinta persahabatan, pondasinya adalah Tuhan. Pondasinya adalah kasih agape. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak memuaskan dirinya sendiri, tapi melainkan berbuat baik untuk banyak orang. Sebagaimana yang Tuhan lakukan. Bukan berpusat pada dirinya sendiri, melainkan untuk banyak orang. Jadi teman-teman, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini materi tentang kasih dan persahabatan. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk pemateri kita di sore hari ini. Lebih keras lagi. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan sangat